Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, silahkan ketua kelas pemimpin doa untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini. Amin. Kali ini kita akan mempelajari mengenai materi konfigurasi elektron. Nah, pada saat kita menyalakan kembang api, ketika kembang api itu dibakar, disitulah terjadi suatu reaksi kimia. Nah, apakah semua hal yang berhubungan dengan kimia itu selalu menghasilkan warna-warni? Nah, jawabannya tentunya tidak. Tidak semua zat kimia memiliki warna-warni yang menarik. Zat-zat yang mempunyai konfigurasi elektron dan diagram orbital tentu saja yang akan mempunyai warna-warni yang menarik. Nah, wow, apa itu konfigurasi elektron? Nah, nanti kita akan bahas mengenai konfigurasi elektron. Sebelumnya, apa sih hubungan dari struktur atom dengan konfigurasi elektron? Atom merupakan satuan terkecil dari suatu materi yang terdiri atas inti atom serta awan elektron yang bermuatan negatif yang mengelilinginya. Inti atom itu terdiri atas proton yang bermuatan positif dan juga neutron yang bermuatan netral atau tidak bermuatan. Nah, kecuali pada inti atom hidrogen yang tidak memiliki neutron. Elektron-elektron pada suatu atom itu terikat pada inti atom oleh gaya elektromagnetik. Nah, sekumpulan atom demikian pula dapat berikatan satu sama lain dan membentuk sebuah molekul. Hubungan dari struktur atom dengan konfigurasi elektron adalah konfigurasi elektron merupakan susunan elektron-elektron pada sebuah atom. Nah, jadi materi struktur atom dengan konfigurasi elektron itu saling berkaitan satu sama dengan yang lain ya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian serta prinsip penulisan konfigurasi elektron dan diagram orbital dengan tepat. Siswa dapat menentukan konfigurasi elektron dan pola konfigurasi elektron terluar untuk setiap golongan dalam tabel periodik dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu menentukan bilangan kuantum elektron tertentu dari suatu atom dengan tepat. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan mengenai bilangan kuantum dan bentuk orbital dengan tepat. Yang kelima, siswa mampu menganalisis bilangan kuantum dan bentuk orbital dengan tepat. Yang keenam, siswa dapat menuliskan konfigurasi elektron dan diagram orbital dengan menggunakan prinsip Aufbau, asas Pauli, dan aturan Hahn dengan tepat. Pokok-pokok materi yang akan kita bahas di sini diantaranya yaitu konfigurasi elektron dan diagram orbital menurut prinsip Aufbau, asas Pauli, dan aturan Hahn, dan bilangan kuantum. Selanjutnya, saya akan menampilkan PPT. Nah, silahkan kalian amati PPT yang saya tampilkan. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron berdasarkan kulit atau orbital dari suatu atom. Jadi, ada dua cara untuk menuliskan orbital, yaitu menurut teori atom Bohr dan menurut teori atom mekanika kuantum. Nah, konfigurasi elektron menurut model atom Bohr, Bohr menyatakan bahwa atom itu terdiri atas inti atom yang bermuatan positif. Nah, sedangkan elektron itu bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan-lintasan tertentu berdasarkan tingkat energi yang tertentu pula. Nah, lintasan-lintasan elektron ini yang kemudian disebut dengan kulit elektron. Setiap kulit atom itu terdapat jumlah elektron maksimal yang dapat ditempati. Konfigurasi elektron menurut Bohr merupakan pengisian elektron yang dimulai dari tingkat energi atau kulit yang paling rendah, yaitu kulit K atau kulit pertama. Kemudian jika kulit pertama itu sudah terisi penuh, elektron kemudian akan mengisi kulit tingkat berikutnya, yaitu kulit kedua, yaitu L. Kemudian kulit M, kulit ketiga, kulit N, dan seterusnya. Menurut Bohr, jumlah elektron maksimal yang dapat ditempati oleh setiap kulit elektron itu dapat dihitung menggunakan rumus 2N pangkat 2. Kulit K atau N sama dengan 1 itu maksimal dapat menampung 2 elektron. Kulit L itu maksimal menampung 8 elektron. Kulit M itu 16
dan seterusnya. Selain jumlah elektron maksimal yang dapat menempati pada suatu kulit, itu terdapat pula aturan bahwa jumlah elektron pada kulit terluar berjumlah maksimal 8 elektron. Nah, dapat dilihat pada gambar berikut. Bisa dilihat kulit pertama itu menempati 2 elektron. Yang menempati itu 2 elektron, kemudian kulit berikutnya itu 8 elektron. Kulit M itu dapat diisi oleh 16 elektron. Selanjutnya, untuk menuliskan konfigurasi elektron suatu atom, kalian perlu mengetahui jumlah elektron suatu atom yang ditunjukkan melalui nomor atom. Nah, ini terdapat tabel 1, bisa dilihat. Sebagai contohnya itu ada nitrogen. Nah, nitrogen itu memiliki nomor atom 7. Nah, berarti jumlah elektron itu sama dengan 7. Maka jumlah elektron itu dapat dituliskan kulit pertama itu ada 2. Kemudian kulit kedua itu 5 elektron karena jumlah elektron yang tersisa. Nah, maka konfigurasi elektronnya adalah 2 dan 5. Juga sama dengan berikutnya, itu belerang dengan nomor atom 12, berarti jumlah elektronnya itu 12. Maka jumlah elektron pada kulit pertama itu 2, kulit kedua itu 8, kulit ketiga itu jumlah elektron yang tersisa. Jadi konfigurasi elektronnya adalah 282. Dari konfigurasi elektron pula itu dapat diketahui golongan dan periode dari suatu atom. Golongan ditunjukkan oleh jumlah elektron terluar atau disebut dengan elektron valensi, sedangkan periode itu dapat ditunjukkan oleh nomor kulit terbesar yang terisi elektron atau kulit terluar. Nah, yang kedua itu adalah konfigurasi elektron menurut model atom mekanika kuantum. Menurut model ini, elektron-elektron dalam atom itu bergerak mengelilingi inti pada tingkat-tingkat energi tertentu. Nah, pada setiap kulit atom terdiri atas subkulit yang merupakan kumpulan orbital atau tempat kebolehjadian ditemukannya adanya elektron. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bentuk orbital. Nah, yang pertama itu ada orbital S. Orbital S itu berbentuk seperti bola di sekitar inti atom. Ketika tingkat energi elektron itu meningkat, maka bentuk orbitalnya juga akan semakin besar. Dapat dilihat sebagai berikut. Nah, pada gambar 3 ini, bentuk orbital S itu akan semakin besar. 1S itu kecil, kemudian 2S itu agak besar, dan 3S lebih besar lagi. Nah, orbital P yang kedua. Orbital P itu berbentuk seperti bola terpilin dan menunjukkan ke sumbu-sumbu ruang tertentu. Orbital yang berada pada sumbu X maka disebut dengan PX, orbital yang berada pada sumbu Y itu maka disebut dengan PY, dan seterusnya. Dapat dilihat sebagai gambar berikut. Nah, gambar 4 itu menunjukkan orbital P. Selanjutnya adalah orbital D. Orbital D itu berbentuk seperti bola terpilin. Ada 5 orbital di subkulit D, yaitu yang pertama itu dx min D, dyz, dx min z, dx kuadrat min y kuadrat, dan dz kuadrat. Nah, 3 orbital D terletak di antara sumbu ruang dan 2 orbital D itu terletak pada sumbu ruang. Nah, orbital X min Y itu berada di antara sumbu X dan Y. Orbital D Y min Z itu berada di antara sumbu Y dan Z, dan seterusnya. Nah, itu dapat dilihat pada gambar 5 sebagai berikut. Selanjutnya adalah orbital F. Subkulit F itu memiliki 7 orbital yang memiliki tingkat energi yang setara. Bentuk orbitalnya lebih rumit dari yang sebelumnya. Bentuknya itu sangatlah kompleks. Selanjutnya adalah diagram orbital. Diagram orbital digunakan untuk memudahkan penentuan nilai bilangan kuantum, yaitu bilangan kuantum magnetik dan bilangan kuantum spin. Diagram orbital akan dilambangkan dengan kotak. Nah, subkulit S itu ada 1 kotak, subkulit P itu 3 kotak, subkulit D
itu ada 5 kotak dan F itu 7 kotak. Nah, dapat dilihat sebagai gambar berikut. Nah, penulisan konfigurasi elektron. Nah, penulisan konfigurasi elektron itu menurut model mekanika kuantum itu menggunakan diagram orbital dan perlu mengikuti aturan penentuan konfigurasi elektron berdasarkan orbital yang meliputi asas Aufbau, larangan Pauli, dan kaidahan. Kedudukan elektron terluar dari suatu atom bisa ditentukan dengan melihat bilangan kuantumnya. Nah, menurut asas Aufbau, pengisian elektron itu dimulai dari subkulit yang memiliki tingkat energi paling rendah yang dilanjutkan pada subkulit yang memiliki tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, dalam setiap subkulit itu mempunyai batasan elektron yang dapat diisi, yakni subkulit S itu memiliki satu orbital yang maksimal berisi 2 elektron, subkulit P itu memiliki 3 orbital yang maksimal diisi oleh 6 elektron, subkulit D memiliki 5 orbital yang maksimal diisi oleh 10 elektron, dan F itu memiliki 7 orbital maksimal yang berisi 14 elektron. Nah, urutan penulisan konfigurasi elektronnya dapat dilihat di gambar 7. Nah, berdasarkan aturan Aufbau, anak panah itu menunjukkan urutan pengisian elektron pada model mekanika kuantum. Urutan pengisian elektron pada konfigurasi elektron mekanika kuantum lebih lengkapnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, dan seterusnya. Jika kesulitan menghafal urutan ini, maka kalian itu sebenarnya itu tidak perlu menghafalkannya. Nah, kalian cukup melihat dari model pengisian elektron yang diberikan pada gambar 7. Sebagai contohnya itu nitrogen. Nah, nitrogen itu mempunyai nomor atom 7. Maka konfigurasi elektronnya itu 1s2, 2s2, 2p3. Kemudian contoh lainnya adalah neon atau Ne. Nah, nomor atom Ne itu adalah 10, maka konfigurasi elektron sebagai berikut, yaitu 1s2, 2s2, 2p6. Nah, yang dilihat itu atasnya. 1s2 mempunyai 2 elektron, 2s2 mempunyai 2 elektron juga, 2p6 6 elektron. Kemudian kalau ditambah 2 tambah 2 tambah 6 adalah 10 elektron. Nah, yang kemudian adalah asas larangan Pauli. Tidak ada 2 elektron dalam satu atom itu memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Nah, setiap orbital itu maksimal itu diisi oleh 2 elektron yang memiliki spin yang berlawanan arah. Oleh karena itu dapat terjadi kemungkinan 2 elektron akan memiliki 3 bilangan kuantum. N, L, dan M sama, tapi untuk bilangan kuantum S-nya sudah pasti berbeda. Kemudian yang ketiga adalah kaidahan. Nah, jika ada orbital dengan tingkat energi yang sama, konfigurasi elektron dengan energi terendah adalah dengan jumlah elektron tidak berpasangan dengan spin paralel yang paling banyak. Nah, dapat dilihat pada gambar 8. Nah, konfigurasi elektron dan diagram orbital. Dapat dilihat di dalam kotak. Itu 1s2 itu memiliki 1s2 pada He itu arah spinnya berlawanan. Kemudian contoh lagi pada N itu memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p3. Nah, untuk pengisiannya itu diisi ke atas terlebih dahulu lalu ke bawah. Selanjutnya adalah bilangan kuantum. Dalam konfigurasi elektron, model mekanika kuantum dikenal 4 bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum tersebut yang menjelaskan letak elektron-elektron suatu atom. Nah, keempat bilangan kuantum tersebut adalah bilangan kuantum utama atau N, azimut atau L, bilangan kuantum magnetik atau M, dan bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum utama atau N itu menyatakan tingkat energi utama dengan nilai N itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya.
N sama dengan 1 itu menyatakan kulit pertama atau K. Nah, N sama dengan 2 menyatakan kulit pertama itu berada di L. Nah, N sama dengan 3 menyatakan kulit pertama itu berada di M, dan seterusnya. Selanjutnya adalah bilangan kuantum azimut atau L, menyatakan bentuk orbital tempat elektron berada pada subkulit. Nah, nilai bilangan azimut itu dimulai dari L sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nilai L sama dengan 0 itu menyatakan subkulit S. Nah, nilai L sama dengan 1 itu menyatakan subkulit P. Nilai L sama dengan 2 menyatakan subkulit D. Nilai L sama dengan 3 menyatakan subkulit F. Nah, yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik atau M, menyatakan letak elektron pada suatu orbital. Nilai bilangan kuantum M adalah -1, 0, plus 1. Nah, untuk L sama dengan 0, subkulit S, M-nya adalah 1, karena terdapat satu orbital saja. Untuk L sama dengan 1, subkulit P, M sama dengan -1, 0, plus 1, karena terdapat 3 orbital. Untuk L sama dengan 2, subkulit D, maka M-nya adalah -2, -1, 0, plus 1, plus 2. Terdapat 5 orbital. Nah, itu dapat dilihat gambarnya pada PPT. Oke, kemudian yang keempat adalah bilangan kuantum spin atau S, itu menyatakan arah perputaran elektron. Nah, nilai bilangan kuantum S adalah -setengah dan +setengah. S sama dengan +setengah itu menyatakan arah putaran searah jarum jam dan digambarkan dengan tanda panah ke atas. Untuk S sama dengan -1 itu menyatakan arah putaran berlawanan arah jarum jam dan digambarkan dengan tanda panah yang mengarah ke bawah. Nah, untuk contohnya ada S. Itu memiliki nomor atom 16, elektronnya itu ya berjumlah 16. Jadi konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Nah, untuk menuliskan panahnya itu ke atas terlebih dahulu. Kalau sudah penuh, lanjut ke bagian panah yang mengarah ke bawah. Nah, itu N-nya sama dengan 3. Nah, itu ada di 3p4. L-nya itu sama dengan 1. M-nya sama dengan -1 karena itu ada 3 orbital. Kemudian S-nya itu karena panahnya yang terakhir mengarah ke bawah, itu S-nya adalah -setengah. Pengisian elektron itu dimulai dari subkulit yang memiliki tingkat energi paling rendah, dilanjutkan pada subkulit yang memiliki energi atau tingkat energi yang lebih tinggi. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan seterusnya. Nah, contohnya itu terdapat pada unsur nitrogen. Nah, unsur nitrogen itu memiliki nomor atom 7, maka konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p3. Nah, itu kan di atas 1s2. Nah, elektronnya itu ada 2. Kemudian 2s2 mempunyai 2 elektron, 2p3 itu memiliki 3 elektron. Jadi kalau dijumlahkan 2 tambah 2 tambah 3 itu adalah 7. Jadi sudah paham ya? Selanjutnya, saya akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Nah, satu kelompok itu terdiri atas 5 orang anak. Urut ya, sesuai dengan nomor absen. Nah, kelompok 1 berada di sana, kelompok 2 di sana, kelompok 3 di sana, dan kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke, silakan kalian berkumpul menurut kelompoknya masing-masing. Berdiskusi mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi mengenai cara penulisan konfigurasi elektron dan diagram orbital menurut prinsip Aufbau, asas Pauli, dan aturan Hahn. Pada buku, kalian silakan membaca buku. Nah, saya beri waktu itu 10 menit. Oke, karena waktunya sudah habis untuk berdiskusi, silahkan kalian secara berkelompok untuk mengolah data dan informasi yang telah diperoleh secara berdiskusi mengenai cara penulisan konfigurasi elektron dan diagram orbital menurut prinsip Aufbau, asas Pauli, aturan Hahn, dan bilangan kuantum. Nah,
Kemudian saya akan beri waktu kalian 5 menit. Baik, karena waktu telah habis, silahkan perwakilan saja satu kelompok untuk menyampaikan hasil dari diskusi dan mempersilahkan kelompok yang lainnya untuk berpendapat ya. Silahkan untuk kelompok 2 itu menampilkan hasil diskusinya di depan kelas. Baik, terima kasih kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, silakan, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai apa yang telah disampaikan oleh kelompok 2? Oke, karena tidak ada, silakan kalian bersama-sama dengan kelompok kalian masing-masing menyimpulkan mengenai apa yang telah kita pelajari pada materi hari ini. Nah, silakan siapa yang ingin bertanya mengenai materi yang telah kita bahas pada hari ini? Belum ada ternyata. Saya akan mengulas sedikit yang perlu kita tekankan pada materi hari ini, yaitu konfigurasi elektron itu merupakan susunan persebaran elektron-elektron pada suatu atom atau pada suatu molekul yang menunjukkan kuantitas elektron pada setiap sublevel. Nah, setiap elektron itu dapat berpindah dalam sebuah orbital. Hal yang mendasari konfigurasi elektron adalah model atom Bohr dan model atom mekanika kuantum yang digunakan untuk menjabarkan subkulit dan kulit pada suatu atom. Nah, notasi yang digunakan para ahli fisika dan kimia untuk mengetahui konfigurasi standar elektron dan molekul pada urutan orbital atom, yaitu tingkat energi pertama dinotasikan dengan 1s, dan kedua 2s, ketiga 2p, keempat 3s, kelima 3p, dan seterusnya. Nah, seperti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4d10, dan seterusnya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Bilangan kuantum adalah bilangan yang memiliki makna khusus dalam menjelaskan keadaan sistem kuantum. Nah, bilangan-bilangan kuantum dapat memberikan deskripsi keadaan elektron dalam atom. Nah, mekanika kuantum menemukan daerah kebolehjadian ditemukannya elektron yang dinamakan dengan orbital. Nah, ada 4 bilangan kuantum, yaitu yang pertama itu bilangan kuantum utama atau N, kemudian bilangan kuantum azimut atau L, dan yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik atau M. Kemudian yang keempat adalah bilangan kuantum spin atau S. Jadi kesimpulan pembelajaran kali ini adalah apa anak-anak? Ya, benar sekali. Hal yang mendasari konfigurasi elektron adalah model atom Bohr dan model atom mekanika kuantum yang digunakan untuk menjabarkan kulit dan subkulit. Penulisan konfigurasi elektron menurut model mekanika kuantum itu menggunakan diagram orbital dan perlu mengikuti aturan penentu konfigurasi elektron berdasarkan orbital yang meliputi asas Aufbau, larangan Pauli, dan kaidahan. Nah, mekanika kuantum itu menemukan daerah kebolehjadian ditemukannya elektron yang dinamakan dengan orbital. Nah, ada 4 bilangan kuantum, yaitu yang pertama bilangan kuantum utama atau N, bilangan kuantum azimut atau L, bilangan kuantum magnetik atau M, dan bilangan kuantum spin atau S. Bagaimana anak-anak? Apakah pembelajaran kali ini sulit ataukah mudah? Dan apakah kalian bisa memahaminya? Alhamdulillah ya kalau bisa semua. Nah, pertemuan yang akan datang kita akan membahas soal-soal terkait dengan materi yang telah kita pelajari pada pertemuan hari ini. Nah, silakan kalian kerjakan soal yang ada di buku halaman 15. Nah, tetap semangat ya anak-anak. Jangan lupa untuk jaga kesehatan. Karena waktunya telah habis, silakan ketua kelas memimpin doa untuk menutup pembelajaran pada pertemuan hari ini. Amin. Alhamdulillah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.